Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus pertumbuhan bakteri dengan inhibitor. Secara umum, pertumbuhan jumlah bakteri pada lingkungan yang ideal dan juga tidak terbatas pada awalnya itu mengikuti model eksponensial dengan persamaan dNdt sama dengan Rn, yang artinya laju pertumbuhan jumlah bakteri terhadap waktu sebanding dengan jumlah bakteri yang ada pada saat itu. Namun, dalam kondisi nyata, pertumbuhan bakteri tidak selalu eksponensial karena adanya berbagai faktor seperti keterbatasan nutrisi, ruang hidup, dan juga adanya zat penghambat atau inhibitor yang dapat memperlambat laju pertumbuhan bakteri seiring dengan meningkatnya kepadatan populasi. Selanjutnya, model persamaan eksponensial tersebut dimodifikasi dengan menambahkan suku-suku penghambat sehingga diperoleh model persamaan yang baru, yaitu dNdt sama dengan Rn dikurang alfa dikali n kuadrat dikurang beta dikali n pangkat 3, dengan n menyatakan jumlah bakteri, t menyatakan waktu, dNdt menggambarkan laju pertumbuhan jumlah bakteri terhadap waktu, R merupakan laju pertumbuhan intrinsik atau kemampuan alami bakteri untuk berkembang biak. Alfa adalah koefisien yang mewakili persaingan antar bakteri, misalnya karena adanya keterbatasan sumber daya. Sedangkan beta adalah koefisien yang mewakili efek inhibitor atau zat penghambat yang mengurangi pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, dapat dibentuk beberapa asumsi awal berdasarkan model yang telah diberikan sebelumnya. Yang pertama, populasi bakteri berubah terhadap waktu. Yang kedua, laju pertumbuhan alami sebanding dengan jumlah populasi yang ada. Yang ketiga, laju pertumbuhan populasi berkurang karena meningkatnya kompetisi internal antar bakteri. Efeknya meningkat sebanding dengan kuadrat populasi karena interaksi dua-dua antar individu semakin sering terjadi. Yang keempat, ada hambatan eksternal dari inhibitor atau zat penghambat yang mengurangi laju pertumbuhan seiring meningkatnya jumlah populasi. Yang kelima, parameter R, alfa, dan beta bersifat konstan. Dan yang terakhir, sistem dianggap tertutup, yang artinya tidak ada migrasi ataupun penambahan jumlah bakteri dari luar. Selanjutnya kita lakukan analisis ODE. Yang pertama menggunakan metode separasi variabel dengan persamaan diferensial yang kita punya. Kita lakukan pemisahan variabel, kemudian kita integralkan. Nah, untuk hasil integrasi kanannya yaitu T plus C. Untuk sisi kirinya kita lakukan penyederhanaan. Kemudian bagian penyebutnya itu kita sederhanakan menjadi negatif N dikali beta N kuadrat ditambah alfa N dikurang R. Kalau kita perhatikan dalam bentuk yang bagian dalam kurungnya ini merupakan persamaan kuadrat, sehingga kita bisa pakai untuk mencari akar-akarnya menggunakan rumus ABC, sehingga yang kita peroleh akar N1 dan N2, di mana akar N1 itu merupakan akar positif, yang dimana ini menjadi kapasitas dukung baru atau titik equilibriumnya. Nah, untuk akar negatif yaitu N2, ini tidak bermakna secara biologis karena populasinya tidak bisa bernilai negatif. Kemudian N sama dengan 0, populasi di mana pertumbuhan berhenti. Kemudian kita masukkan, kita buat menjadi perkalian dengan akar-akar yaitu minus beta dikali N kurang N1 dikali N kurang N2. Nah, kita masukkan kembali kepada persamaan awal yaitu menjadi negatif 1 per beta integral dN dibagi N dikali N kurang N1 dikali N kurang N2. Selanjutnya untuk mempermudah, kita gunakan dekomposisi pecahan parsial, kita pisahkan satu-satu, kemudian kita kalikan dengan N dikali N kurang N1 dikali N kurang N2. Nah, sehingga hasil yang kita peroleh seperti yang terlihat pada slide, kemudian kita akan menentukan nilai dari konstanta ABC-nya. Nah, untuk nilai A-nya itu adalah 1 per N1 kali N2, untuk nilai B-nya yaitu 1 per N1 dikali N1 kurang N2, untuk nilai C-nya yaitu 1 per N2 dikali N2 dikurang N1. Nah, sehingga dari situ kita bisa integralkan satu persatu, hasil yang diperoleh yaitu A ln N ditambah B ln N kurang N1 ditambah C ln N kurang N2 sama dengan negatif beta T ditambah C total. Nah, dari sini kita bisa bagi semuanya dengan negatif beta, sehingga hasil yang diperoleh dapat terlihat pada slide. Kemudian kita misalkan minus C total dibagi beta itu sama dengan K. Nah, kemudian kita perhatikan bagian sisi kiri itu memuat variabel N, sehingga kita bisa definisikan sebagai Fn. Sehingga solusi yang kita punya itu solusi implisit, yaitu Fn sama dengan T ditambah K. Selanjutnya kita akan mengecek persamaan yang kita punya itu eksak atau tidak. Nah, kita perhatikan bentuk umum persamaan diferensial orde 1. Kemudian kita akan ubah persamaan diferensial yang kita punya ke bentuk persamaan diferensial orde 1. Nah, kemudian kita akan mengecek apakah do M, do N sama dengan do P, do T. Nah, ternyata berdasarkan penguraian kita, hasil yang didapat do M, do N itu tidak sama dengan do P, do T, sehingga persamaan ini tidak eksak. Kita bisa membuatnya menjadi eksak, yaitu kita menentukan mu-nya, dengan mu-nya bergantung pada T atau bergantung pada N. Nah, untuk uji mu T, maka fungsi yang diperoleh adalah fungsi yang mengandung variabel T. Nah, namun berdasarkan uraian kita, hasil yang diperoleh ternyata fungsi Ft itu mengandung variabel N, maka kita tidak bisa melanjutkan pada faktor integrasi. Nah, selanjutnya kita menentukan uji mu N. Nah, untuk uji mu N, maka fungsi yang dihasilkan itu harus mengandung variabel N. Nah, berdasarkan uraian kita, ternyata fungsi Gn ini mengandung variabel N, sehingga kita bisa lanjutkan pada faktor integrasi mu-nya. Nah, untuk faktor integrasinya, hasil yang diperoleh untuk mu N-nya adalah 1 per Rn dikurang
alfa n kuadrat dikurang beta n pangkat 3 dikali K. Kemudian hasil mu n yang kita peroleh ini kita kalikan dengan persamaan kita, maka diperoleh persamaan yang baru yaitu minus 1 dt ditambah 1 per Rn dikurang alfa n kuadrat dikurang beta n pangkat 3 dn sama dengan 0. Kemudian kita menentukan do M, do N, dan do P, do T-nya. Do M, do N-nya kita peroleh 0, kemudian do P, do T-nya kita peroleh 0. Karena keduanya sama, maka kesimpulannya dia eksak, sehingga kita bisa lanjutkan untuk mencari solusi dengan fungsi potensial. Kita integrasikan M terhadap T, maka hasil yang diperoleh itu negatif T ditambah Kn, kemudian kita menentukan turunannya yaitu do F, do N sama dengan 0 ditambah K aksen N, di mana ini harus sama dengan P yaitu 1 per Rn dikurang alfa N kuadrat dikurang beta N pangkat 3. Maka K aksen N itu sama dengan 1 per Rn dikurang alfa N kuadrat dikurang beta N pangkat 3, maka fungsi Kn-nya itu adalah integral 1 per Rn dikurang alfa N kuadrat dikurang beta N pangkat 3 dn. Maka solusi yang kita punya yaitu integral 1 per Rn dikurang alfa N kuadrat dikurang beta N pangkat 3 dn sama dengan T tambah C. Kita lihat solusi pada fungsi potensial ini ternyata sama dengan model pada metode separasi variabel. Maka untuk penyelesaian selanjutnya itu sudah sama pada metode separasi variabel. Nah, untuk bentuk Bernoulli, kita tahu persamaan Bernoulli memiliki bentuk umum dy dx ditambah pxy sama dengan qxy pangkat n, di mana n-nya tidak sama dengan 0 dan 1. Nah, persamaan diferensial yang kita punya yaitu dn dt sama dengan Rn dikurang alfa n kuadrat dikurang beta n pangkat 3. Nah, kita bisa ubah ke bentuk Bernoulli, dn dt dikurang Rn sama dengan negatif alfa n kuadrat dikurang beta n pangkat 3. Nah, dari sini kita melihat bahwa ini tidak memenuhi bentuk Bernoulli karena bentuk yang kita punya tidak sama dengan bentuk umum Bernoulli, sehingga model persamaan diferensial yang kita punya ini tidak memenuhi bentuk Bernoulli. Baik, di sini saya akan menjelaskan grafik slopes file dari PBL yang kami kerjakan. Perlu kita ketahui, grafik slopes file itu memiliki 3 arah, yaitu menurun mendekati 0, naik mendekati 0, dan lurus. Nah, jika grafiknya menurun mendekati 0, itu artinya kemungkinan besar tidak terjadi suatu peristiwa. Dan jika dia naik mendekati 0, itu kemungkinan besar terjadinya suatu peristiwa. Dan jika grafiknya lurus, itu artinya peristiwa yang terjadi itu seimbang atau tidak terjadi apa-apa. Nah, dari PBL yang kita kerjakan pada PPT, yang kita lihat bersama, bahwa jika angka N-nya itu semakin besar, semakin positif, semakin tinggi dari 0, maka garisnya itu grafiknya semakin menurun, mendekati 0, yang artinya kemungkinan besar tidak terjadi, tidak timbul bakteri. Dan jika N-nya semakin minus, semakin di bawah 0, ini grafiknya itu akan semakin naik, yaitu terjadi pertumbuhan inhibitornya. Dan jika N-nya itu sama dengan 0, maka tidak terjadi apa-apa. Seperti yang kita lihat, misalkan kita ambil R-nya 1, alfanya 1, dan betanya 0,5, dan kita masukkan ke dalam rumus dn per dt-nya, Rn minus dikurangi alfa n pangkat 2 dan dikurangi beta n pangkat 3, kita masukkan masing-masing n-nya itu ke dalam rumus itu, mulai dari yang positif, dan kita ambil 0 serta ambil minus. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti penjelasan yang sudah saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema eksistensi dan keunikan. Teoremanya, jika fungsi f dan dot f per dot x kontinu dalam daerah himpunan bilangan real, di mana mutlak x kurang dari atau sama dengan a dan mutlak y kurang dari atau sama dengan b, maka terdapat suatu interval mutlak x kurang dari atau sama dengan h dan h kurang dari atau sama dengan a, di mana di dalamnya terdapat suatu solusi tunggal y sama dengan pi dari x dari persamaan nilai awal. Nah, dy per dx sama dengan fungsi x, y, di mana y0-nya sama dengan 0. Nah, di sini kami menggunakan persamaan diferensial order pertama, yaitu dn per dt sama dengan Rn dikurang an kuadrat dikurang bn pangkat 3 dengan kondisi awalnya n0. Nah, di sini kami menghubungkan dengan teori Pichard-Lendorf. Nah, di sini menurut teorema Pichard-Lendorf, solusi suatu persamaan nilai awal akan ada dan tunggal jika dua syarat terpenuhi. Nah, syarat yang pertama, fungsi f terhadap t dan n harus kontinu. Nah, fungsi f terhadap t dan n sama dengan Rn dikurang an kuadrat dikurang bn pangkat 3 adalah polinomial. Jadi otomatis kontinu untuk semua t dan n. Nah, untuk syarat kedua, turunan parsial dot f per dot n harus kontinu, di mana R dikurang 2an dikurang 3bn kuadrat juga polinomial, jadi kontinu juga. Nah, karena kedua syarat terpenuhi, maka berdasarkan teorema tersebut, solusi dan model ini pasti ada dan unik untuk setiap kondisi awal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses iterasi Pichard untuk menyelesaikan masalah nilai awal pada persamaan diferensial. Kita mulai dari model dasarnya, yaitu turunan dari n terhadap t sama dengan r kali n dikurangi alfa n kuadrat dikurangi beta n pangkat 3 dengan kondisi awal n pada 0 sama dengan n0. Secara umum, bentuk iterasi Pichard ditulis sebagai n indeks n tambah 1 dari t sama dengan n0 ditambah integral dari 0 sampai tf dari s dan n indeks n dari s ds. Langkah pertama yaitu inisialisasi.
kita ambil tebakan awal N0 dari T sama dengan N0 yang merupakan fungsi konstan dari kondisi awal. Kemudian disubstitusikan ke dalam rumus iterasi sehingga diperoleh N1 dari T sama dengan N0 ditambah integral dari 0 sampai T dikali R kali N0 dikurangi alfa N0 kuadrat dikurangi beta N0 pangkat 3 ds. Karena di dalam integral nilainya konstan terhadap S, maka hasilnya adalah N1 dari T sama dengan N0 ditambah K kali T, dengan K sama dengan R kali N0 dikurangi alfa N0 kuadrat dikurangi beta N0 pangkat 3. Selanjutnya pada langkah kedua, kita substitusikan hasil tadi yaitu N1 dari S sama dengan N0 ditambah KS ke dalam rumus iterasi berikutnya. Sehingga kita dapatkan N2 dari T sama dengan N0 ditambah integral dari 0 sampai T dikali R kali N0 tambah KS dikurangi alfa kali N0 tambah KS kuadrat dikurangi beta kali N0 tambah KS pangkat 3 ds. Langkah berikutnya adalah ekspansi suku demi suku. Untuk suku pertama, R kali N, kita dapatkan R kali N0 tambah KS sama dengan R N0 tambah R KS. Untuk suku kedua, min alfa N kuadrat, hasilnya adalah min alfa N0 kuadrat dikurangi 2 alfa N0 KS dikurangi alfa K kuadrat S kuadrat. Dan untuk suku ketiga, min beta N pangkat 3, hasilnya adalah min beta N0 pangkat 3 dikurangi 3 beta N0 KS dikurangi 3 beta N0 kuadrat KS kuadrat dikurangi beta K pangkat 3S pangkat 3. Setelah itu, kita kelompokkan berdasarkan pangkat S. Untuk S pangkat 0 diperoleh Rn0 dikurangi alfa N0 kuadrat dikurangi beta N0 pangkat 3. Untuk S pangkat 1 diperoleh Rk dikurangi 2 alfa N0 dikurangi 3 beta N0 kuadrat K. Untuk S pangkat 2 hasilnya min alfa K kuadrat dikurangi 3 beta N0 K kuadrat. Dan untuk S pangkat 3 hasilnya min beta K pangkat 3. Di sini saya memberi nama masing-masing koefisien yaitu K untuk S0 B untuk S1, C untuk S2, dan D untuk S3. Sehingga integralnya menjadi N2 dari T sama dengan N0 ditambah integral dari 0 sampai T dikali K tambah BS tambah CS kuadrat tambah DS pangkat 3 DS, dan hasilnya adalah N2 dari T sama dengan N0 ditambah KT tambah 1/2 BT kuadrat tambah 1/3 CT pangkat 3 tambah 1/4 DT pangkat 4. Dengan K, B, C, dan D masing-masing didefinisikan. K sama dengan N0 dikurangi alfa N0 kuadrat dikurangi beta N0 pangkat 3. B sama dengan RK dikurangi 2 alfa N0 K dikurangi 3 beta N0 kuadrat K. C sama dengan min alfa K kuadrat dikurangi 3 beta N0 K kuadrat. Dan D sama dengan min beta K pangkat 3. Jadi hasil N2 dari T ini merupakan pendekatan iterasi kedua dari metode Pitcher. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan tentang trajektori ortogonal dari PDE kami, yaitu perlu kita ketahui trajektori ortogonal yaitu grafik antara pertumbuhan dan kurva konsentrasi inhibitornya. Model awal yang kita ketahui yaitu dN per dt, di mana ini itu adalah laju pertumbuhan terhadap waktu yaitu t. Untuk mencari dt per dN, kita hubungkan laju pertumbuhan model awal yaitu dN per dt dengan kemiringan geometris tadi yaitu dt per dN. Nah, dalam kasus trajektori ortogonal ini hubungan tersebut dinyatakan dengan dua langkah, yaitu ada kemiringan awal dan kemiringan ortogonal. Kemiringan awal yaitu dt per dN sama dengan 1 per dN dt, yaitu mengubah laju waktu menjadi kemiringan ruang. Dan yang kedua ada kemiringan ortogonal yaitu dt per dN sama dengan minus 1 dN per dt, yaitu syaratnya tegak lurus. Seperti langkah-langkah yang kita lihat pada PPT. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, ditemukan bahwa lingkungan yang dihuni oleh inhibitor secara langsung ini dapat mempengaruhi daya dukung lingkungan. Nah, titik equilibrium ini merupakan batas maksimum populasi yang dapat dipertahankan oleh lingkungan tersebut. Jadi, jika populasi bakteri mendekati titik equilibrium, artinya sumber daya sudah maksimal digunakan dan pertumbuhan bakteri menjadi stabil atau bahkan berhenti, sehingga lingkungan dengan zat penghambat seperti inhibitor ini bisa membatasi populasi agar tidak merusak lingkungan.